Tugas 1.4.A.8 Koneksi antar materi modul 1.4 disusun oleh Yohanes Syahrinus Gia dari SMK Negeri 2 Tomberua, calon guru penggerak angkatan 10 dengan fasilitator adalah Bapak Arpan Sudpianto SPD dan pengajar praktik adalah Bapak Krisman Harifa SPD. Koneksi antar materi modul 1.4 dimulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, baru nilai dan guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan terakhir adalah budaya positif. Pada materi filosofi Ki Hajar Dewantara, di sana kita mempelajari tentang hal menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas guru adalah menuntun serta menjadi pamo yang menampak pada anak. Guru menuntun anak untuk mencapai kebahagiaannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada materi nilai dan peran guru penggerak, yaitu nilai dari guru penggerak adalah diri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Nilai-nilai ini diharapkan harus terus tumbuh dan dilestarikan di dalam diri seorang guru penggerak. Kelima nilai ini saling mendukung satu sama lainnya dan tentunya diharapkan menjadi pedoman berperilaku untuk seorang guru penggerak. Visi guru penggerak. Guru penggerak menyusun visi yang menggambarkan harapan atas murid dan sekolah. Visi yang bermakna mendalam bagi diri calon guru penggerak. Visi yang menggugah diri calon guru penggerak sendiri dan orang lain yang membacanya, sehingga kelak ketika menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan perjuangan, calon guru penggerak tetap bersemangat dan terus maju. Budaya positif adalah nilai kebijakan universal yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi tradisi atau ciri khas di sekolah yang sudah menjadi keyakinan. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dan menciptakan lingkungan yang aman dan pembelajaran yang nyaman serta menyenangkan. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak, serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pertanyaan, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini? Disiplin positif yaitu penerapan disiplin tanpa kekerasan. Upaya komunikasi positif antara mengenai perilaku anak kepada orang tua oleh guru atau pihak sekolah. Mengajarkan anak mengenai dampak dari perilakunya. Mengajarkan anak mengenai tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan motivasi yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru.
Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila terjadi pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Keyakinan sekolah atau kelas dapat disusun dengan menggunakan model huruf T atau juga model pembagian Y yang dibentuk dalam 3 kelompok keyakinan, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Restitusi segitiga. Dalam penyelesaian masalah, kita mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Tujuannya adalah menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan jawab. Hal-hal yang menarik di luar dugaan yaitu di mana semua modul saling berkaitan, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, peran dan guru penggerak, menyusun visi guru penggerak, dan budaya positif, di mana semua hal yang kita lakukan untuk pengembangan sekolah adalah kebajikan yang berpihak pada murid. Dalam hal mengembangkan budaya positif, guru bersama dengan murid menyepakati muatan aturan yang hendak dilaksanakan, dan guru menempatkan diri sebagai manajer dan tidak diperkenankan dalam murid. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini, yaitu bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, baiknya melibatkan siswa, meminta pendapat mereka, dan diyakini untuk bisa dipatuhi secara bersama-sama. Kemudian, bahwa selama ini posisi kontrol saya sebagai guru adalah posisi kontrol penghukum dan lebih banyak pembuat merasa bersalah. Namun setelah mempelajari modul ini, saya baru menyadari bahwa untuk mewujudkan budaya positif, baiknya guru menempatkan diri sebagai posisi kontrol belajar. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah, adalah saat membuat kesepakatan kelas bersama siswa, mereka merasa senang sekaligus memantapkan diri untuk bertanggung jawab dalam mengikuti kesepakatan itu. Juga dalam penyelesaian masalah yang menempatkan diri saya sebagai manajer, terkadang menjadi bertentangan dengan fungsi bertanggung jawab yang belum mengikuti program calon guru penggerak dan sudah terbiasa dengan posisi kontrol hukum. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik di sekolah saya adalah disiplin di sekolah, walaupun dirumuskan tanpa melibatkan siswa. Dan ini yang perlu diperbaiki seperti disiplin positif, keyakinan kelas yang dirumuskan secara bersama-sama oleh pihak guru dan siswa, serta tujuannya berpihak pada murid. Juga posisi kontrol guru yang biasanya adalah penghukum atau pembuat merasa bersalah, diharapkan menjadi posisi kontrol belajar. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu merasa paling benar, namun beberapa siswa merasa kurang nyaman, bahkan enggan komunikasi dengan saya setelahnya. Namun setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah manajer dengan menerapkan restitusi segitiga. Dan perasaan sekarang sangatlah senang, tidak mudah marah, juga siswa menjadi akrab. Sebelum mempelajari modul ini, saya hanya sebagian menggunakan penerapan restitusi
ketiga, yaitu validasi tindakan yang salah. Dengan menanyakan perbuatan si anak, setelah itu kalau dia merasa bersalah, lalu hukum. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah adalah sarana dan prasarana sekolah yang menunjang untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.